Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'da amma ba'd. Di sini saya akan menyampaikan tentang 3 macam kesabaran. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran kalian dan bersiap-siapkanlah dan bertakwalah kepada Allah, maka kau akan menjadi orang yang beruntung. Saya ini memaknai kata sabiru itu dengan menahan dengan ketetapan Allah SWT, sabar dalam ketaatan Allah SWT. Sebagaimana kita melakukan sholat ini, sejatinya itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah SWT. Dan manfaatnya yang sebenarnya juga itu buat kita sendiri, bukan untuk Allah SWT. Di dalam sholat itu, kata Allah, mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan di samping itu ada efek kesehatan bagi kita kaum muslimin yang melakukan sholat. Itu telah dibuktikan oleh orang luar sana yang ahli dalam bidang kedokteran. Dan ini telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS ketika Allah menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih anaknya yang bernama Ismail AS. Nah, mengorbankan anaknya disembelih. Kemudian Nabi Ibrahim pun berunding ke anaknya Ismail. Wahai anakku, sesungguhnya aku telah diperintahkan oleh Tuhanku atau Allah untuk menyembelih. Apa jawaban Ismail? Jika itu kehendak Allah, maka aku siap. Ini merupakan luar biasa sekali. Bayangkan jawaban dari seorang bapak dan seorang anak yang mana pribadi ini dibentuk dengan ketakwaan kepada Allah SWT yang baik. Coba jika kita ada seorang bapak, kemudian justru Allah menyembelih anaknya, kira-kira gimana? Berani enggak? Nah, kalau Nabi Ibrahim ini, kalau itu selama ketetapan Allah SWT, maka dia siap. Dan begitu pula dengan Nabi Ismail AS. Beliau menerimanya. Nah, kemudian Syekh Utsaimin dalam kata yang kedua yaitu sobiru. Sobiru itu menahan dari hal-hal yang kemaksiatan. Contohnya misalnya kita menjauhi dari berkata kotor, mencela, mencaci, menghibah. Karena itu sangat merugikan kalau kita melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi kalau kita tidak bisa berkata yang baik, itu lebih baik kita diam. Karena ada hadis Rasulullah SAW yang tidak lebih artinya seperti ini. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kemudian sahabat menjawab, orang yang bangkrut dia menurut kami adalah orang yang tidak punya harta.
Namun Rasulullah menjawab, orang yang bangkrut di sisiku yaitu orang yang melakukan sholat, zakat, sedekah, tapi dia mencaci ini, mencela itu, dan begitu seterusnya. Sehingga pahala-pahala orang yang dicaci, pahala yang orang yang dilakukan, yang mencacinya itu diberikan kepada orang yang dicacinya. Dan apabila sampai segitu, sampai habis, jika habis tapi dia masih mempunyai hutang, maka tidak cukup seperti itu. Dosa yang orang yang dicacinya itu kembali kepada orang yang mencacinya itu. Kemudian yang ketiga yaitu warob itu menurut saya itu mengajarkan mengamalkan hal-hal yang baik. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menjalani musibah. Bahwa kita ketahui bahwa setiap manusia itu tidak luput dari sebuah namanya musibah. Karena misalnya kita itu mendapatkan diri kita itu sakit, itu berupa musibah. Tapi tahukah apa hikmah dibalik Allah mengirimkan kita sebuah musibah? Misalnya ketika kita sakit itu Allah itu menggugurkan dosa-dosa kita. Nah itu. Kemudian dengan sakit itu agar kita bisa mengingat Allah kembali. Kan rata-rata orang kayak gitu, ya nggak Pak Bu? Ketika sehat nggak terasa nikmat yang Allah berikan itu ya biasa aja, nggak bersyukur itu. Tapi baru merasakannya ketika kita merasakan sakit, betapa nikmatnya orang sehat itu bisa makan segalanya gitu. Dan ini pun telah dicontohkan oleh Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau itu merupakan seorang kaya raya, mempunyai banyak anak, harta berlimpah. Lalu kurang apa lagi? Kemudian Allah mengirimkan cobaan untuk Nabi Ayub alaihissalam. Pertama dengan mematikan anak-anaknya, kemudian hartanya bangkrut. Kemudian tidak cukup sampai itu, Nabi Ayub diberi penyakit. Nah, tapi apakah Nabi Ayub itu mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Bahkan ketika istrinya menyuruh kepada Nabi Ayub, wahai Nabi Ayub, engkau adalah Nabi Allah, maka berdoalah kepada Allah agar engkau disembuhkan dari penyakit tersebut. Namun apa jawaban Nabi Ayub alaihissalam? Sungguh aku telah malu. Aku baru ditimpa sebuah ujian baru beberapa tahun, sementara nikmat yang diberikan Allah padaku itu lebih banyak. Itu jawaban Nabi Ayub alaihissalam. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim, bahwa kita harus senantiasa bersabar dalam menghadapi musibah, dan termasuk kepada kedua yang tadi, yaitu sabar dalam menjalankan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan juga menahan diri dari maksiat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat salah kata, salah ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.